Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaihi, semoga tetap kepadanya, as-salatu, rahmat, ta'zim, wassalamu, dan keselamatan. Man adkhala qubulahu fi duburim ra'atin ba'asahullahu yaumal qiyamati wa huwa antanu minal jifati. Man sopo wonge, kalau bahasa pesantren, adkhala kang manjingake, kang klebokake. Man, siapa orang, adkhala yang memasukkan, kubulahu, kemaluannya, fi duburi mra'atin, pada lubang dubur perempuan. Tentu yang dimaksud ya mungkin istrinya, mungkin juga perempuan lain, baik kepada istrinya apalagi kepada orang lain. Ba'azahullahu, Allah akan membangkitkan dia, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, wa huwa, dan dia, antanu, lebih busuk baunya, minal jifati, daripada bangkai. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, ini namanya adab, ya, adab tata krama dalam Islam. Sampai-sampai urusan hubungan suami istri diatur dalam Islam. Orang laki-laki senang dengan perempuan, maka untuk bisa mendekati perempuan harus istihlal, harus dihalalkan terlebih dahulu. Menghalalkannya dengan cara apa? Yaitu ijab qabul, akad nikah. Sehingga urusan perempuan itu berbeda dengan urusan kita beli teh botol. Kalau bapak beli teh botol, diminum dulu baru dibayar, apa dibayar dulu baru diminum? Ayo, biasanya gimana Pak? Pak, teh botol satu, bukain sama dia, cepluk, minum deh tuh, gelegek. Alhamdulillah. Berapa Pak? Ya, berapa misalnya 5.000, ya, berarti ya diminum dulu, dibayarnya belakangan. Ya, teh botol boleh begitu, tapi kalau anak orang nggak boleh begitu. Paham? Ya, urusan anak orang nggak kayak beli teh botol. Dilamar, ya, dipastikan bahwa ini calon pasangan hidup saya, kemudian dibayar dulu mahar mas kawinnya, dilaksanakan dulu ijab qabul, baru kemudian boleh dibuka tutupnya, mau diminum, mau disedot, mau diapain silahkan, halal. Ya. Ya, minum teh botol kan bisa disedot, ya, bisa diangkat botolnya, ya, itu terserah. Yang penting sudah dibayar. Maka mahar mas kawin itu adalah bagian dari kesempurnaan pelaksanaan ijab qabul akad nikah. Ya. Jangan sampai kalah sama ayam. Ayam aja, ayam jago memanggil betina, kukuruyu. Akhirnya betinanya datang, kok. Begitu betinanya datang, bayar mahar dulu, ayam jagonya tuh ngambil batu-batu kecil, kluk. Ntar ayam betinanya matok dah tuh batu kecilnya, dimakan sama ayam betina, baru kemudian dikawin. Tuh ayam aja ngerti bayar mahar. Nah, kemudian dalam
hubungan suami istri sekalipun sudah nikah, ya, bahwa ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan. Hubungan suami istri sekalipun sudah akad nikah, ada yang halal, ada yang haram. Kapan suami berhubungan dengan istri dihukumi haram? Yaitu ketika pertama lampu merah. Ketika lampu merah, orang berkendaraan harus berhenti. Jangan lampu merah masih nyelonong. Tunggu sampai lampu kuning baru lampu hijau. Kok sudah lampu kuning rada-rada kagak kuat, maka boleh jalan, ya. Begitulah, ya. Sekalipun baru lampu kuning, ya, sudah boleh jalan. Yang penting belum apa, yang penting sudah tidak lampu merah tuh. Ya. Apalagi lampu hijau, bebas dah tuh, bludas-bludus juga aman kalau lampu hijau. Itu traffic light. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, bahwa orang nyangkul itu yang dicangkul ya sawah, ya. Jangan kemudian saluran-saluran yang lain ikut dicangkul, domelin orang. Ya, tersiernya lewatan air, ya, lewatan ikan dan sebagainya. Udah biarin tersiernya tetap jalan, airnya lewat situ. Yang Bapak cangkulin adalah sawahnya aja. Nah, kalau tersiernya dicangkulin, apalagi dipampet, ya bisa orang sekampung pada ngamuk, ya, karena semua orang pada butuh saluran air. Ini ngaji kemana nih pakai saluran air ini? Karena emang ini urusannya urusan saluran air. Jadi kita tidak boleh mendatangi istri kita, ya, lewat lubang dubur, bukan lewat arah belakang, ya. Kalau urusan lewat arah belakang, arah depan, mau apa Bang Ucok? Ya. Saya udah rada-rada lupa, udah tua, ya. Apa 96 apa? Ya, 69 tuh. Tuh, apa segitu masih hafal, ya. Karena masih dipraktekin. Kalau yang udah tua-tua mah udah lupa 69 itu apa, 77 apa tuh udah lupa. Nah, itu boleh gitu, ya. Ya, cara-caranya orang nyangkul itu mau dicangkul dari tengah dulu boleh, mau dari samping kanan dulu boleh, samping kiri dulu boleh, mau dari belakang sono, mau belakang sono yang ujung sama kebun orang boleh, mau yang depan dari pinggir jalan juga boleh. Yang penting dicangkulnya di sawah. Kalau gagang cangkulnya panjang, boleh nyangkulnya sambil berdiri. Kalau gagang cangkulnya pendek, ya jangan berdiri, repot. Ini urusan nyangkul, urusan nyangkul. Ya Allah, urusan pacul ini. Ya Allah. Nah, ini adab dalam Islam. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Ya, istrimu itu tempat bercocok tanam bagimu, maka datangilah istrimu dari arah mana saja. Jadi istri itu sawahnya, bapak itu yang deder tanaman. Bapak yang menanam, ya, menanamnya di sawah. Kalau sawahnya subur, maka tanamannya cepat tumbuh. Kalau sawahnya kurang subur, tentu tanamannya telat tumbuhnya. Ya, maka kata Rasulullah, tazawwajul wadud al walud. Ya. Nikahilah perempuan itu
yang ibarat ayam segon, telurnya banyak. Ya, nikahilah perempuan yang kira-kira bisa banyak melahirkan keturunan. Kenapa? Karena kata Rasulullah, fa inni ubahi bikumul umam yaumal qiyamah. Ya. Tanakahu tanasalu, nikahlah kalian, perbanyaklah kalian keturunan. Fa inni ubahi, karena sesungguhnya aku akan memperlombakan kalian, ya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi kita nanti bakal diperlombakan oleh Rasulullah terhadap umat-umat yang dahulu. Umat Islam ini harus terbanyak besok di negeri akhirat. Nah, maka seperti pelajaran yang lalu, ya, perkawinan sesama jenis itu dilarang karena tidak akan melahirkan keturunan. Ya. Bagaimana mau melahirkan keturunan? Orang perang pedang, ya, main anggar. Ya. Ya. Begitu pula suami mendatangi istrinya dari lubang dubur. Ya. Mungkin kalau sambil merem nyasar, ya nggak apa-apa, tapi jangan diterusin. Ya. Tapi kayaknya nggak ada nyasar-nyasarnya, jalan. Nggak ada itu. Biar kata mati lampu juga pas melulu. Ya, mustahil nyasar, kecuali yang memang pengen nyasar itu. Ya, ya Allah, inilah ajaran agama Islam. Maka kelahiran bayi itu menjadi sebuah kesucian karena diawali dari akad yang suci. Ketika orang laki-laki mendatangi istrinya dari lubang duburnya, maka besok di hari kiamat dibangkitkan dari alam kubur menuju ke barzah, ya, antanu minal jifati, baunya lebih busuk daripada bau bangkai. Masya Allah, bau bangkai aja kita udah enek, nggak kuat, apalagi ini bau lebih busuk dari bangkai, nggak bisa kita bayangkan. Masya Allah. Coba lihat tengahnya. Ya. Tadi waqala alaihi salatu wassalam, terus ya dalam kurung tutup kurung, wa fi riwayatin li Ahmad, dan dalam riwayat hadis li Ahmad, menurut Imam Ahmad, wa ghairihi, dan lainnya, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqulu au ata imra'atan haidan au ata imra'atan fi duburiha faqad bari'a mimma unzila ala Muhammadin. Man, siapa orang ata yang mendatangi kahinan, dukun, duduknya nggak tekun, maka dukun itu punyanya jimat, ngajinya nggak tamat karena duduknya nggak tekun. Apa barang siji ora dirumat, ya nggak tahu itu. Ya. Siapa orang yang mendatangi dukun, fasaddaqahu, lalu ia membenarkan, bima, terhadap apa-apa, yaqulu, yang diucapkannya. Orang mendatangi dukun, minta nasihat, mantra-mantra, lalu kemudian dia membenarkan apa yang disampaikan oleh sang dukun. Oh, kamu ini diguna-guna ini, makanya kamu itu sakit terus, daganganmu, usahamu bangkrut terus, tuh ada yang guna-guna, wah nanti kamu begini, begitu, dan sebagainya. Nah, itu datang ke dukun lalu membenarkan apa yang disampaikan oleh dukun. Yang kedua, au ata imra'atan haidan, atau orang laki-laki yang mendatangi istrinya sedangkan istrinya sedang haid. Au ata imra'atan, atau seorang laki-laki mendatangi istrinya fi duburiha, lewat lubang duburnya.
faqad bari'a, maka sungguh telah terbebas, mimma, dari apa-apa, unzila, yang diturunkan, ala Muhammadin, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang percaya kepada dukun, orang yang mendatangi perempuan yang sedang haid, orang yang mendatangi istrinya lewat lubang duburnya, maka dia dibebaskan dari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Artinya dia keluar dari ajaran agama Islam. Ya. Orang yang melakukan hal itu, 3 hal yang dimaksud, berarti dia keluar dari ajaran agama Islam. Ai hadza, yakni ini hadis dimaksudkan, ya, inistahalla dzalika, inistahalla, apabila dianggap halal, dzalika, pekerjaan itu, 3 pekerjaan yang dimaksud, ya, au arada, atau menghendaki, siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau Nabi lewat hadis ini menghendaki az-zajara, memberikan peringatan, wat tanfira, dan menakut-nakuti kepada umat Islam. Ya, jadi 3 orang tadi disebutkan telah keluar dari ajaran Nabi Muhammad, itu bukan berarti kemudian orang itu keluar dari Islam, tidak. Tetapi makna yang dimaksud, 3 perbuatan itu tidak dihalalkan secara hukum agama, berarti sudah keluar dari ketentuan ajaran agama Islam. Kemudian makna yang kedua, Rasulullah mengingatkan, Rasulullah mewanti-wanti, ya, agar jangan sampai umatnya melakukan 3 hal, yaitu datang kepada dukun, mempercayai omongan dukun, yang kedua mendatangi istrinya sedang haid, yang ketiga mendatangi istrinya dari duburnya. Walaisal muradu haqiqatul kufri, dan tidak dimaksudkan kafir secara hakikat. Jadi orang yang melakukan seperti itu bukan berarti otomatis langsung jadi orang kafir. Wa illa, dan apabila tidak, lama umira, ya, maka pasti diperintahkan fi wat'il haidi bil kafarati. Ya. Kalau itu masih ada kebolehan, maka orang yang mewati istrinya yang sedang haid, menjima istrinya yang sedang haid, pasti ada denda kafarat. Sementara enggak ada denda kafarat, maka berarti dendanya adalah banyak-banyak beristighfar. Karena demikianlah Afadal Aziziyu telah memberikan faidah pelajaran dari Imam Al-Azizi. Baik. 1 hadis selesai, kita mencoba hadis yang kedua. Wa qala alaihi salatu wassalamu, wa qala, dan berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza atar rajulu ar-rajula. Ini kalau nggak tahu ilmu nahwu sharaf, ini yang kenapa ar-rajulu sama ar-rajula. Memang kalau ar-rajulu semua nggak boleh gitu. Ini maknanya beda, ya. Ar-rajulu dan ar-rajula ini beda makna. Idza ata, apabila mendatangi, ar-rajulu, seorang laki-laki, ar-rajula, kepada laki-laki yang lain, itu maknanya begitu, ya. Laki-laki mendatangi laki-laki. Ya. Dimaksudkan adalah melakukan liwat, ya, atau melakukan homoseksual, melakukan homo, laki-laki dengan laki-laki. Fahuma, maka keduanya zanayani, dianggap berbuat zina.
Jadi yang berbuat zina bukan yang mendatangi saja, yang didatangi karena dia nurut maka juga namanya berbuat zina. Kalau nggak nurut, nggak akur kan nggak bakal jadi. Wa idza atatil mar'atu al mar'ata, wa idza atat, apabila mendatangi, itu laki-laki, ata perempuan, atat. Dan apabila seorang perempuan mendatangi al mar'ata terhadap perempuan lain, fahuma, maka kedua-duanya zanayatani, dianggap berbuat zina. Kedua-duanya dianggap berbuat zina. Mari kita baca kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ata, apabila mendatangi, ar-rajulu, seorang laki-laki, ar-rajula, kepada laki-laki lain, fahuma, maka kedua-duanya zanayani, berbuat zina. Wa idza atat, dan apabila mendatangi, al-mar'atu, seorang perempuan, al-mar'ata, kepada perempuan lain, fahuma, maka kedua-duanya zanayatani, berbuat zina. Nah, makna mendatangi berarti melakukan hubungan intim, ya. Melakukan hubungan intim. Ya Allah, yang melaksanakan, yang ngelakuin kayaknya enak-enak aja ya. Saya pernah lihat, saya itu lagi nunggu ngantri tukang cukur, ya. Ya. Ngantri cukur di tukang cukur. Itu anak laki sama anak laki, ya. Pada ciuman, gitu. Pada ngelus-elus rambutnya, ya. Ya Allah, ya persis kayak laki-laki dan perempuan lagi pacaran. Ya, sementara ini saya nunggu tukang cukur, tinggal satu yang sudah duduk di tempat potong rambutnya. Saya udah ngantri lama. Kalau saya tinggal sayang-sayang, nggak saya tinggal, ya Allah, pegel banget rasanya lihat kayak begitu. Masya Allah. Karena itu adalah kemunkaran. Jangankan laki-laki dengan laki-laki, orang pacaran laki-laki sama perempuan, kalau berlebihan di tempat ramai juga bawaan kita ngelihatnya, apa kata orang Betawi, jengah, ya. Iya, gedek, ya. Gedek bukan karena kita nggak bisa begitu, ya, tapi nggak pantas, ya. Sehingga konotasi pikiran kita di tempat ramai aja kayak begitu. Bagaimana kalau tempat sepi? Masya Allah, konotasi kita jadi negatif. Nah ini laki-laki mendatangi laki-laki, berarti ada yang mendatangi, ada yang didatangi. Tapi ketika yang didatangi nggak mau, kejadian apa enggak? Enggak. Ini yang didatangi juga mau, maka terjadilah hubungan. Kalau sudah terjadi hubungan seperti itu, maka berarti kedua-duanya berbuat zina. Masya Allah. Lalu kemudian ketika laki-laki bisa hubungan dengan laki-laki, berarti kemungkinan besarnya adalah bisa juga berhubungan dengan perempuan. Itulah yang kemudian disebutnya apa cara orang kita, ya, bisex, ya, ya, ACDC, ya, bisex, ya. Jadi seks bebas, ya. Dengan laki-laki boleh, dengan perempuan boleh, ya. Masya Allah. Nah ini sungguh perbuatan yang
sangat-sangat dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di kampung kita nggak ada ya hal yang seperti ini, sehingga tidak akan terjadi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini laki-laki mendatangi laki-laki, melakukan hubungan intim, atau yang perempuan mendatangi perempuan melakukan pula hubungan intim, maka berarti kedua-duanya, baik yang laki-laki dua-duanya ataupun yang perempuan dua-duanya semuanya sedang melakukan perbuatan zina. Ai bil liwati wal mufakhadati wal mufakhidati. Fahuma zanayani, maka kedua-duanya disebut berbuat zina sebab haddul fa'il hadduz zina, karena menjadi dihukumi zina dua-duanya karena mau sama mau. Kalau misalnya yang disebut aja yang disodomi anak kecil, sebetulnya dia tidak mau, tapi karena diiming-imingin uang, diiming-imingin makanan, atau mungkin dipaksa ya, ditodong pakai pisau, akhirnya mau, maka yang dipaksa itu tidak disebut berbuat zina. Atau mungkin seorang perempuan yang didatangi laki-laki dengan cara paksa, lalu dia melakukan hubungan seks, sementara ini perempuan berontak tidak mampu, maka dia tidak dihukumi berbuat zina. Kenapa? Yang berzina adalah yang memaksa adalah laki-lakinya. Jangan kayak di TikTok ya. Ya, perempuan lapor polisi, bapak nyong apa lapor polisi, anak apa nyong bengi kemalingan wong lanang, kemalingan apa, motor nyong hilang ya. Terus ya tolong digoleti ya pak polisi. Lah memang kenapa kok maksa mau digoleti? Iya, habis nyong bengi kurangan. Ya bagaimana itu? Ya Allah, itu di TikTok ya. Kalau itu berarti sudah sama-sama mau. Kalau sudah sama-sama mau, berarti dua-duanya berbuat zina. Tapi kalau yang satu dipaksa, yang satu memaksa, maka berarti yang kena hukum adalah orang yang memaksa. Wa hadduz zina in kana muhsanan yarjumu wa illam yakun muhsanan bijildi mi'atin. Itu di tengahnya aja. Kalau yang melakukan perbuatan zina itu muhsan ya, yaitu orang yang sudah pernah menikah ya, sudah pernah punya pasangan hidup, maka yarjumu, dihukum rojam. Dihukum rojam itu dikubur sebadan, disisakan leher dan kepala, kemudian ditimpuk sampai mati ya, ditimpuk sampai meninggal dunia. Kalau dia itu bukan muhsan illam yakun muhsanan, kalau yang berbuat zina adalah orang yang belum pernah menikah, bijil jimi'atin, maka dia dihukum cambuk sebanyak 100 kali. Mencambuknya dengan kayu rotan yang kuat, dan orang yang menyambuknya yang punya tenaga kuat. Bukan sapu lidi diikat 100 lembar, 100 biji, lalu disabetin sekali, dianggap sudah disabet 100 kali. Itu namanya ya main-main sama hukum. Nah, jadi hukum itu seharusnya tegak. Ketika hukum itu tegak, maka orang tidak akan berani melanggar ya, apa yang dilarang oleh Allah. Kenapa ada orang mencuri ya? Karena hukum mencuri secara agama
itu tidak diberlakukan. Secara hukum Al-Quran tidak diberlakukan. Coba kalau diberlakukan. Allah mengatakan, wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan kalau melebihi 1 nisab, maka potong pergelangan tangannya. 1 nisab itu berapa? Kalau mengambil ukuran emas 96 gram, berarti kalau 1 gramnya 1 juta, 96 juta. Orang mencuri barang nilainya 96 juta, maka dia potong pergelangan tangan kanannya segini. Kalau lebih dari 2 nisab, sebut aja 100 juta, kemudian nyolongnya senilai 200 juta, potong kanan kiri. Jadi buntung dua-duanya. Kalau nyolongnya 300 juta, potong lagi pergelangan kaki kanan. Kalau 400 juta, potong lagi pergelangan kaki kiri. Kakinya buntung dua-duanya, tangannya buntung dua-duanya. Mencuri sebanyak 400 juta. Nah, kalau mencuri 1 miliar, kalau mencurinya triliunan, bebas. Malah bebas. Ya. Dihukum 6 bulan, ya. Terus kena denda cuman berapa ratus juta. Ya. Ya. Sisanya lebihnya cincai. Ya. Yang dibawa pulang masih lebih banyak. Maka makin marak orang berbuat korupsi. Coba kalau hukum ditegakkan, ya. Apalagi di Cina yang katanya komunis, ya. Ketahuan korupsi, bikinin lubang kuburan, diberdirikan di atas lubang kuburan, didor, tembak dor, mati langsung diuruk di situ. Masya Allah. Di kita kalau diberlakukan begitu, apa bilangnya? Tidak manusiawi. Padahal merampok uang negara sangat-sangat lebih tidak manusiawi karena menyengsarakan rakyat. Ini yang terjadi di negeri kita. Nyolong motor babak belur, ya, dihukum sampai mungkin 2 atau 3 tahun, ya. Sementara nyolong duit negara bebas bisa berkeliaran kemana-mana. Masya Allah. Gak tahu nih nanti 2029 kita calonkan aja Pak Ucok jadi calon presiden. Jadi mulai sekarang pencitraan aja Pak Ucok, ya, ya, ke lubang gorong-gorong, ya, ya, nyemplung kali, gitu ya, pencitraannya kan begitu. Ya Allah, bikin konten, ya. Karena apa? Syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden ijazah minimal SMA. Ya, sudah dimajukan, ya, supaya naik syarat ijazahnya S1 dan tidak ijazah palsu, ya. Tapi ditolak oleh MK, tetap bahwa syarat menjadi presiden dan wakil presiden minimal SMA. Berarti kan pada bisa nyalon presiden semua ini di sini. Iya, orang punya ijazah SMA sih, ya. Ya Allah. Ini kejauhan nih ngaji, di kesono-sono nih. Dari mana tadi ini? Jadi berbuat zina, ya. Kalau hukum ditegakkan bahwa orang berbuat zina, kalau gadis bujangan dihukum cambuk 100 kali, kalau duda janda dikubur sebadan, ditimpuk sampai mati, ada yang berani nggak berbuat zina? Nggak ada, ya. Nah itu, maka Allah mengajarkan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Hukum qisas, hukum itu ditegakkan supaya apa? Supaya masyarakat ini hidup dengan sejahtera. Coba kalau uang negara, hasil negara tidak dikorupsi, maka rakyat ini itu subur makmur, ya.
Ya, karena negerinya negeri subur makmur, gemah ripah loh jinawi. Ya. Nah, rakyatnya menjadi ikut makmur. Seandainya hasil bumi, hasil alam dikelola dengan baik, maka rakyat Indonesia per orang, ya, per kepala dalam 1 bulan itu bisa menerima uang keuntungan dari negara 10 sampai 20 juta. Ya. Kalau itu terjadi, orang banyak-banyakan punya anak lah. Iya. Kalau satu kepala 10 juta, 20 juta, pingin anak 5. Ya. Yang 5 pingin 10. Ya, kalau 5 kan berapa tuh? 200 juta. 5 kali 2, 10 juta. Ya. Berapa? Ya. 20 juta satu kepala. Kalau anaknya 10, 200 juta sebulan. Masya Allah. Ya, nggak tahu kapan ini negara kita menjadi berkah. Ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.